Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Dwi Milati dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem perekonomian New Zealand. Letak New Zealand. New Zealand atau dikenal juga sebagai Selandia Baru merupakan negara kepulauan yang terletak di sebelah tenggara benua Australia. Selandia Baru memiliki dua pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta beberapa pulau kecil lainnya. Batas di sebelah utara, timur, dan selatan adalah Samudra Pasifik, sedangkan batas negara di sebelah barat adalah Laut Tasman. Luas wilayah Selandia Baru adalah sebesar 268.838 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.822.233 jiwa pada tahun 2022. Mayoritas penduduk Selandia Baru adalah keturunan bangsa-bangsa Eropa dan suku bangsa Maori atau bangsa Polinesia, yaitu pribumi yang mendiami Selandia Baru sejak tahun 1250 sampai 1300 Masehi. Selanjutnya, sejarah perekonomian. Perekonomian Selandia Baru tergolong maju, namun relatif kecil di pasar global. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, standar hidup Selandia Baru berdasarkan ekspor produk pertanian merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Namun setelah pertengahan abad ke-20, laju pertumbuhannya cenderung paling lambat. Hambatan terhadap ekspansi ekonomi adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi Inggris, yang merupakan tujuan utama ekspor Selandia Baru, dan tingginya tarif yang dikenakan oleh negara-negara industri besar terhadap produk pertanian negara tersebut, misalnya mentega dan daging. Sejarah ekonomi Selandia Baru sejak pertengahan abad ke-20 sebagian besar terdiri dari upaya untuk menumbuhkan dan mendiversifikasi perekonomiannya, dengan mencari pasar baru dan produk baru seperti anggur dan produk kertas, memperluas basis manufaktur, dan memasuki atau mendukung perdagangan bebas. Sistem ekonomi. Perekonomian Selandia Baru didasarkan pada perekonomian campuran yang menyerupai perekonomian pasar. Sistem perekonomian negara ini menggabungkan unsur perekonomian pasar dan perekonomian terencana. Individu bebas bekerja, berproduksi, mengonsumsi, dan berinvestasi sesuka mereka. Perekonomian Selandia Baru terutama didasarkan pada pertanian, pariwisata, dan manufaktur. Ini adalah perekonomian kecil dan terbuka dengan fokus kuat pada ekspor dan perdagangan internasional. Lalu ada komoditi ekspor andalan. Yang pertama yaitu pada sektor pertanian. Fondasi perekonomian Selandia Baru adalah ekspor komoditas pertanian, seperti produk susu, daging, wol, hasil hutan, buah-buahan, dan sayuran, serta anggur. Yang pertama, susu. Produk susu adalah komoditas ekspor terbesar di Selandia Baru yang menyumbang 28% dari seluruh ekspor berjumlah sekitar 13 miliar US dollar. Pada tahun 2022, ekspor Selandia Baru ke Amerika Serikat berjumlah 5,12 miliar US dollar, sekitar 10% dari total ekspor Selandia Baru. Fluktuasi nilai tukar Selandia Baru atau Amerika Serikat dapat berdampak pada penerimaan ekspor dolar Selandia Baru. Kedua, daging. Pendapatan ekspor daging sapi dan domba dari Selandia Baru mencapai rekor 4 miliar dolar pada tahun 2019. Permintaan Tiongkok terhadap produk-produk ini membuat Selandia Baru mengalami tingginya permintaan terhadap salah satu produk ekspor unggulan mereka. Daging di Selandia Baru telah diminati selama beberapa dekade karena praktik terbaik yang diterapkan selama pemeliharaan sapi. Yang ketiga, wol. Wol selalu menjadi komoditas ekspor tradisional Selandia Baru. Pada tahun 1989, nilai ekspor wol mencapai puncaknya. Untuk wol Selandia Baru mencapai 1,8 miliar dolar, naik dari 70 juta pada awal tahun 80-an. Meskipun terjadi penurunan penjualan pada tahun 1990-an, ekspor wol Selandia Baru kembali bangkit seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menjadikannya industri yang berkelanjutan. Negara ini telah mengekspor lebih dari 100.000 ton wol pada tahun 2019 sejauh ini. Komoditi ekspor andalan selanjutnya yaitu pada sektor pariwisata. Pariwisata di Selandia Baru merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional. Pariwisata secara langsung menyumbang 16,2 miliar New Zealand dollar atau 5,8% terhadap PDB negara tersebut pada tahun yang berakhir pada bulan Maret 2019. Pada tahun 2016, pariwisata mendukung 188.000 orang yang bekerja penuh waktu. Dampak aliran pariwisata secara tidak langsung berkontribusi sebesar 4,3% terhadap PDB atau 9,8 miliar New Zealand dollar. Meskipun negara ini terisolasi secara geografis,
Pengeluaran wisatawan internasional menyumbang 17,1% dari pendapatan ekspor Selandia Baru, atau hampir 12 miliar New Zealand dollar. Pariwisata internasional dan domestik menyumbang total 34 miliar New Zealand dollar terhadap perekonomian Selandia Baru setiap tahun pada tahun 2017. Kemudian produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau PDB New Zealand bernilai 247,23 miliar US dollar pada tahun 2022 menurut data resmi Bank Dunia. Sedangkan produk domestik bruto per kapita New Zealand bernilai 48.418 US dollar pada tahun 2022 menurut data resmi Bank Dunia. Untuk pertumbuhan ekonomi, Selandia Baru termasuk dalam negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menyaingi Eropa Selatan dalam beberapa hal. Selandia Baru termasuk dalam salah satu negara terbaik misalnya pada Indeks Pembangunan Manusia yang menempatkan Selandia Baru pada urutan ketiga. Ekspor merupakan andalan utama perekonomian negara ini, sehingga dampak perekonomian dunia akan berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi negara ini. Namun pada tahun 2023 Selandia Baru mengalami resesi teknis. Produk domestik bruto negara ini turun 0,1% pada kuartal 1 2023. Setelah bank sentralnya memulai salah satu siklus kenaikan suku bunga paling agresif di dunia ke level tertinggi 14 tahun, merugikan bisnis dan manufaktur, sementara cuaca buruk melanda sektor pertanian. Yang terakhir, kebijakan ekonomi. Reserve Bank of New Zealand atau RBNZ bertanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang menjaga inflasi dan mempromosikan stabilitas harga. Dari masa ke masa, RBNZ telah bertransformasi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan perekonomian negara Selandia Baru. Salah satu contoh adalah pada tahun 1989, RBNZ memperkenalkan kebijakan pengendalian inflasi yang saat itu merupakan langkah yang revolusioner. RBNZ juga menggunakan berbagai instrumen lainnya untuk mencapai tujuan kebijakan moneter. Beberapa instrumen tersebut meliputi 1. Operasi pasar terbuka atau open market operation, 2. Fasilitas deposit dan pinjaman, 3. Kewajiban cadangan atau reserve requirements, 4. Intervensi pasar valuta asing atau foreign exchange intervention, 5. Pengaturan prudensial dan pengawasan bank, 6. Kebijakan makroprudensial, dan 7. Komunikasi dan forward guidance. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.